Good morning, good afternoon, and good evening, my all students. How are you today? I hope you all is okay. Okay, my students, today I will explain the English material about passive voice and active voice for 9 class. Please give attention, let's go. Pengertian passive voice dalam bahasa Indonesia adalah passive voice merupakan bentuk gramatikal atau grammatical action di mana subjek pada kalimat tidak melakukan suatu aksi melainkan sebagai receiver of action atau menerima aksi. Next, oke, my all student, kita tinjau dulu apa itu kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam bahasa Indonesia ini ada active voice atau kalimat aktif, yaitu saya membaca buku. Ya, ini adalah kalimat aktif. Kalimat ini ke passive voice, ya itu sebagai subjek, terus membaca ini sebagai predikat, terus buku ini sebagai objek. Ini kalimat passive voice dalam bahasa Indonesia. Kita lihat ini dari perubahan saya membaca buku berubah menjadi buku dibaca saya. Ya, saya ulangi lagi, buku dibaca saya. Ini ada perubahan yang tadinya di sini buku itu sebagai objek ke dalam kalimat pasif berubah menjadi subjek. Terus yang di sini saya itu berubah menjadi objek. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana perubahan antara verb, antara subjek dan objek dalam passive voice. Oke, my all student, we will continue, kita akan lanjutkan. Jadi kita dapat simpulkan dari keterangan dalam bahasa Indonesia tadi bahwa kalimat pasif itu subjek kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Yang pertama kesimpulan tadi ya. Yang kedua yaitu objek kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah predikat mengalami perubahan imbuhan. Menjadi di, ya ini dalam bahasa Indonesia. Kalau konteksnya dalam bahasa Inggris itu verb, ya ini bisa verb 1, bisa verb 2, bisa verb 8 berubah menjadi verb 3. Jadi ini kesimpulan dalam passive voice dalam bahasa Indonesia. Oke, my all student, we will continue. Sekarang kita lanjutkan passive voice dalam bahasa Inggris. Aturannya ya, yang pertama itu rule 1, objek dalam active voice itu menjadi objek dalam passive voice dan sebaliknya ya. Terus ini contohnya subjek ada seperti ini. Contoh subjek yang ada dalam bahasa Inggris itu ada I, ada we, ada they, ada you, ada he, ada she, ada it ya. Jadi kalau kita terjemahkan ada saya, ada kami, ada mereka, ada kamu, ada dia laki-laki, ada dia perempuan, ada ia ya, ia untuk benda atau binatang yang jumlahnya tunggal. Oke, jadi subjek ini akan mengalami perubahan ketika subjek ini menjadi kalimat passive voice. Kita lihat bagaimana perubahannya dalam subjek ini ke objek ya. Kita lihat ya, kita mulai dari subjek I ini ketika dia menjadi objek berubah menjadi me. Terus we menjadi us, they menjadi them, you menjadi you, tetap ini tidak mengalami perubahan ya. Terus he menjadi him, terus she menjadi her, it menjadi it, sama, tidak mengalami perubahan. Ini adalah subjek berubah ketika dia menjadi kalimat pasif. Oke, I hope you understand. And then kita lanjutkan rule 2 atau aturan kedua. Aturan kedua ini bagaimana kita menggunakan verb di dalam kalimat pasif ini. Kata kerja mengalami perubahan ya dari berbagai tenses. Ini saya akan memberikan contoh 5 tenses dalam perubahan kata kerja ya. Dan yang pertama kita ambil dari tenses present tense.
tenses present tense itu dalam kalimat aktif kita menggunakan verb one ya. Ini dalam active voice. Tapi ketika dia berubah ke passive voice, ini akan mengalami perubahan. Jadi perubahannya present tense dalam active voice itu verb one berubah menjadi am, is, are, verb three ya. Ini kalau kita tinjau dari present tense. Oke, berikutnya yaitu past tense. Passive voice dalam bentuk past tense ya. Yang digunakan adalah verb to ya. Yang digunakan dalam past tense itu active voice-nya menggunakan verb to. Tapi kalau kita ubah menjadi passive voice, ini mengalami perubahan ya, yaitu ada to be worse sama would verb three. Jadi sini menggunakan verb three, kalau dalam active voice menggunakan verb to. Berikutnya yaitu future tense ya. Future tense dalam kata kerjanya dalam active voice itu adalah can or will verb one ya. Can or will verb one. So if we change into passive voice, kalau kita ubah ke kalimat pasif, kata kerjanya berubah seperti ini, yaitu ada can, will ditambahi dengan kata be. After this verb three. Jadi dari can, will verb one berubah dari can, will, be verb three. Ya, ini dari future tense. Oke, my all student, kita lanjutkan yaitu active voice dalam bentuk present perfect tense. Ya, kita lihat dalam bentuk present perfect tense, kata kerja yang digunakan adalah has, have, verb three. Nah, has, have, verb three. Kalau kita ubah ke passive voice, kata kerjanya berubah menjadi has, have, be, verb three. Ya, jadi ini sama verb three karena dalam present perfect tense itu verbnya selalu menggunakan verb three. Yes, oke. Next. Oke, dalam tenses present continuous tense kita harus tahu kata kerjanya dalam bentuk active voice adalah am, is, are, verb ing ya. Am, is, are, verb ing. Kita ubah menjadi passive voice, verb mengalami perubahan am, is, are, being, verb three. Jadi bedanya kalau dalam active voice tidak ada being, kalau dalam passive voice ada being. Okay, I hope you understand about the passive voice. Okay, we will continue. Kita lanjutkan. Structure passive voice. Kita akan memahami, kita akan belajar strukturnya passive voice itu bagaimana. Tetap saya akan memberikan contoh dengan menggunakan 5 tenses. Kita awali dengan yang pertama, present tense. Bagaimana polanya passive voice dalam bentuk present tense? Like this. Yes, this. Subject is MR, verb three by object. Ya, ini struktur dalam passive voice dalam tenses present tense. For example, in the sentences. Example, rice is cooked by my mother. Nasi dimasak oleh ibuku. Next, past tense. Kita akan menggunakan kalimat passive voice dalam bentuk past tense. Kita harus tahu dulu polanya, yaitu kita awali dengan subject, was will, verb three by object. For example, in the sentences. Contoh dalam kalimat. Oke. Books were bought by her. Buku-buku itu dibeli olehnya. Ya, ini menggunakan word because the subject is plural ya, karena subjeknya itu lebih dari satu, kita pakai word. Okay, next. In the future tense. In the future tense, the structure passive voice, subject will or can be verb three by object. Nah, polanya itu ya. For example, in the sentences, in the future tense, the car will be sold by my father. The example, passive voice in the present tense, past tense, and future tense. Okay, I hope you understand. Next, structure passive voice in present perfect tense. Example, the structure subject has or have been verb three by object.
For example, in the sentences in passive voice, like this, English has been studied by them. Bahasa Inggris telah dipelajari oleh mereka. For example, like this. Ya. Next, present continuous tense. Ya, dari passive voice bagaimana strukturnya dalam present continuous tense, yaitu seperti ini, ada subject, ada is and are, being, verb 3, by object. For example, in the sentences, this paper is being read by him. Surat kabar sedang dibaca olehnya. Okay, like this, the structure of the passive voice in the sentences: present tense, past tense, future tense, present perfect tense, and present continuous tense. Okay, my all student, I hope you understand. We will continuous. Ya, ini contoh-contoh dalam bentuk kalimat ya. Ini ada perintah change into passive. Lihat ini ya. Ada see it an apple. See it an apple. Kita ubah nanti ke dalam passive voice. Ini dia perempuan makan sebuah apel. Kita ubah menjadi passive voice ya. Ini adalah tenses present tense. Berarti kita lihat dulu ya. Ini kita ubah. An apple is eaten by her. Nah ini C-nya berubah menjadi objek, by her. Apple-nya berubah menjadi subjek. An apple, terus verb-nya bentuk ketiga diikuti oleh is. Jadi saya ulangi, an apple is eaten by her. Sebuah apel dimakan olehnya. Next, still change the passive. They have drunk the coffee. Ya, they have drunk the coffee. Mereka telah minum kopi. Kita ubah ke passive voice. Like this, well, the coffee has been drunk by them. Jadi kopi itu telah diminum oleh mereka. Oke, next kita lanjutkan. Berikutnya yaitu choose the correct answer. Kita ada ketika ada soal dalam bentuk multiple choice ya, pilihan ganda. For example like this, the car blah 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 by my brother ya. Mohon ya pilihannya ya. Yang pertama yaitu is washed. Saya ulangi lagi, the car blah 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 by my brother. Ini ada is washed, ada are washed, ada washed, ada washing ya. Kita gunakan yaitu kita lihat sini yang cocok ada yaitu yang E ya. Jadi the car is washed by my brother. Jadi mobil itu dicuci oleh saudara laki-lakiku. Jadi ini polanya ini kalau kita pakai present tense dari subjek is MR, verb 3 baru objek. Ya, ini contoh multiple choice dalam passive voice. Oke, next. Oke, we can conclude ya, kita dapat menyimpulkan ya bahwa passive voice itu ada verb 3-nya dalam kalimat. Ini kesimpulan passive voice ya. Jadi passive voice itu ada verb 3-nya, terus berikutnya adanya juga to be, yaitu ada am, ada is, ada are, ada was, ada were, ada been, ada being. Oke, ini saya simpulkan bahwa passive voice itu adanya verb 3 dalam kalimat dan juga adanya ini to be, am, is, are, was, were, been, being in the sentences. Passive voice. Oke, next. The side which of this sentence is still example. Ini masih contoh ya. The side which of these sentences in is the passive voice. For example, this is the sentences. She sings a song. She sings a song. For one, tak ada to be. Tak ada to be ya. Jadi ini ada for one, terus tak ada to be. Berarti ini termasuk atau bukan passive voice ya. Ini bukan kalimat passive voice. A song is sung by her. A song is sung by her. Nah, kita lihat di sini ada verb 3-nya, terus ada to be-nya ya. Ini ada verb 3, ini ada to be. Berarti kita kategorikan bahwa ini adalah kalimat pasif. Oke, my all student, ini
ini yang terakhir ya, nanti bisa dikerjakan, yaitu the sentences into passive voice. Number one, he writes a text message to his mother. And number two, the dog followed the cat into the garden. And number three, I will study English in library. Then he has bought a car. The last, she is eating breakfast in the restaurant. Jadi tugasnya ini nanti kamu ubah dalam active voice menjadi passive voice. Okay, my old student, I hope you understand about the passive voice in the sentences. And thank you very much your attention, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.